Halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan kali ini, gua akan ngelanjutin pembahasan gua tentang light novel Orewa Seikan Koka no Akutoku volume kelima. Di sini adalah pembahasan part pertama gua yang berkaitan dengan volume kelima dari light novel Orewa Seikan Koka no Akutoku. Sebelum menonton video ini, alangkah lebih baiknya kalian nonton dulu pembahasan gua di playlist lanjutan anime Orewa Seikan Koka no Akutoku dari volume keduanya. Kalian bisa cek di playlist gua dengan judul lanjutan anime Orewa Seikan, atau bisa juga kalian mengklik link yang telah gua berikan di deskripsi. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Pada scene pertama, volume kelima ini akan memperlihatkan saat dimana Liam tengah berada di sebuah kafe, yang tepatnya ini di Capital Planet, atau bisa dikatakan ini berada di ibu kota Kekaisaran Algran. Liam pada waktu itu tengah berkumpul dengan Rosetta, Car, Ayla, dan juga Pangeran Wallace. Ini tepatnya dilaksanakan pada malam hari. Pada waktu itu terlihat kalau Liam tengah mengangkat gelas alkoholnya sambil merenung. Ia berkata, sudah lama sekali sejak kita semua berkumpul seperti ini. Di sebelah kanan Liam saat itu terlihat Rosetta seret Claudia, yang merupakan tunangannya Liam, yang berambut pirang, bermata biru, dan sedang duduk dengan anggun. Saat itu Liam melihat ke arah Rosetta. Ketika melihat Rosetta, Liam berpikir ada sebuah perubahan di dalam diri Rosetta. Dulu ia adalah wanita keras kepala dengan kemauan sekuat baja. Akan tetapi kali ini terlihat oleh Liam sepertinya Rosetta telah berubah. Akan tetapi di dalam pikirannya Liam, Rosetta malah sedang berakting menjadi tunangan yang baik bagi Liam. Itu dikarenakan karena dirinya tidak ingin merusak citra dari keluarganya di hadapan teman-temannya Liam. Menurut Liam, Rosetta adalah gadis yang benar-benar membencinya. Jadi ia masih berpikir kalau Rosetta hanya terpaksa berakting baik di depannya. Di sini sedikit disayangkan dikarenakan karena Liam lebih menyukai sisi wanita kuat yang dimiliki oleh Rosetta sebelumnya. Lalu ketika berpikir seperti itu, Liam pun langsung mengganti pandangannya di sebelah kanannya. Saat itu terlihat kalau yang duduk di sebelah kanan Liam adalah Car. Pada waktu itu Liam berpikir kalau Car adalah seorang pemuda yang tampan lagi berambut pirang. Lalu pada saat ketika melihat Car, Liam pun terpikir seperti apakah kisah percintaan yang dimiliki oleh Car. Tentu saja alasan kenapa Liam sangat penasaran dikarenakan ia berpikir seperti apakah kisah cinta yang akan dijalani oleh Car yang sangat tampan ini. Oh ya, di sini Liam baru tahu kalau Car akan bergabung di akademi yang sama dengannya pada jenjang universitas. Di sini kalian harus tahu kalau Car belum bergabung sama sekali di akademi yang sama dengan Liam. Begitu juga dengan Ayla. Nah, di sini juga diinformasikan kenapa mereka nggak bisa hadir di akademi yang sama dengan Liam. Itu dikarenakan karena mereka harus lulus dari tingkat sebelumnya sebelum datang ke akademi Liam. Kemudian saat itu Ayla bersuara. Dirinya berkata kalau ia ngerasa seperti ditinggalin oleh teman-temannya, yaitu Liam dan juga Wallace. Ayla ketika itu tak henti-hentinya mengeluh. Ia merasa ditinggalkan di Capital Planet ini dengan hanya mengurus logistik. Ini berbeda halnya dengan Liam dan Wallace yang bergabung dalam armada patroli yang digunakan untuk bersenang-senang di militer. Melihat kalau Ayla sepertinya mengeluh kepadanya, Pangeran Wallace
bangsawan biru dengan penampilan sembrono membalas keluhan itu dengan berkata kalau ia juga mengeluh bahwa Liamlah yang membuatnya bekerja sangat keras di armada patroli. Nah, pada waktu itu terjadi adu debat antara Ayla dan juga Wallace yang sepertinya mereka memang ditakdirkan untuk selalu beradu argumen ketika bertemu. Nah, pada waktu itu Sin akan kembali lagi ke sisi Liam, yang dimana Liam ketika itu secara terang-terangan bertanya kepada Carr tentang seperti apa gadis yang akan dikencaninya nanti. Di sini ketika mendapatkan pertanyaan dari Liam, Carr saat itu menjawab kalau ia tak akan pernah berkencan dengan seseorang karena ia tak memiliki waktu untuk itu. Pada waktu itu, hal ini sangat mengejutkan Wallace ketika mendengarkan jawaban dari Carr, yang menurutnya Carr ini sangat menyia-nyiakan masa mudanya. Lalu pada saat ketika mendengarkan jawaban dari Carr, ketika itu Liam sendiri menyombongkan diri dengan mengklaim bahwa wanita hanya bisa dibuang dan hanya seperti mainan baginya. Namun ketika mendengarkan gertakan dari Liam, saat itu Ayla dan Wallace sama sekali tak termakan perkataannya karena merasa kalau Ayla dan Wallace tak percaya kepadanya. Saat itu pun Liam marah. Ia bersikeras bahwa ia bisa bermain dengan siapapun yang sangat diinginkannya. Ketika itu Liam bahkan menyebut Amagi sebagai bukti yang dimana saat itu Liam mengakui kalau Amagi telah dipuaskan oleh dirinya. Di sini Liam menekankan kalau ia sering bermain-main dengan Amagi. Ketika mendengarkan perkataan dari Liam, bukannya malah membela Liam, saat itu malah kagetlah teman-temannya dan mereka menganggap kalau Liam itu aneh. Hal ini dikarenakan karena mengingat kalau Amagi itu adalah seorang android. Dan ini juga mengingat kalau kekaisaran sangat menentang android sebagai pelayan pribadi. Di sini teman-teman Liam menganggap kalau Liam itu aneh karena Amagi adalah seorang robot yang benar-benar disiapkan untuk menjadi pelayannya. Pada waktu itu obrolan mereka semua pun terpaksa terhenti ketika Carr tiba-tiba pamit. Saat itu matanya terpaku pada tabletnya setelah kepergian dari Carr. Saat itu pun Ayla juga ikut pamit karena ia harus segera beristirahat. Setelah kepergian mereka berdua, saat itu Liam, Rosetta, dan juga Wallace tengah berbisik-bisik akan sesuatu. Di sini tepatnya mereka membahas tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Carr. Pada waktu itu, Wallace sepertinya berspekulasi mungkin ada sebuah kecemburuan atau penindasan yang dialami oleh Carr di sekolahnya, sehingga membuat ia tak ingin membicarakan kehidupan sekolahnya. Di sini Liam dengan niat protektifnya mengatakan kalau ia akan menutup mulut siapapun yang menyulitkan temannya. Jika saja Carr mau bicara kepada Liam, maka Liam akan memberikan sumbangan lagi ke Akademi Militer agar menjaga Carr dari pembulian antar bangsawan. Pada waktu itu pun topik obrolan diganti lagi oleh Wallace. Saat itu Wallace memperingatkan kepada Liam tentang bahaya narkoba ilegal yang kerap menjerat para bangsawan. Dan ini terjadi pada akhir-akhir ini. Lalu scene akan berganti dan kali ini di sisi dari Carr. Jadi pada waktu itu sepertinya Carr tengah berada di sebuah tempat daerah kumuh yang merupakan sebuah tempat bagi imigran ilegal dan populasi bangsawan yang miskin. Terlihat pada waktu itu Carr tengah menyamarkan dirinya dengan pakaian sederhana. Ia melangkah diam-diam menuju sebuah gang buntu. Di sini, di dalam kegelapan tersebut, Carr sepertinya bertemu dengan seorang peramal yang berbalut jubah biru
tua dan berkerudung. Saat itu sepertinya peramal tersebut mengenal Carl, dan sepertinya mereka telah terjalin dengan sebuah kerjasama. Terlihat pada waktu itu kalau peramal tersebut meletakkan sebuah botol kaca kecil berisi cairan merah muda yang sangat misterius. Di sini sepertinya terdapat keraguan yang terpancar di mata Carl ketika mendapatkan botol kaca kecil tersebut. Di sini peramal tersebut mengatakan kalau Carl tidak perlu khawatir dengan obat yang akan menimbulkan dampak buruk. Obat ini sama sekali tak menimbulkan dampak buruk apapun bagi Carl. Lalu pada waktu itu ketika menerima obat tersebut, terjadilah sedikit obrolan antara peramal tersebut dan juga Carl. Jadi pada waktu itu setelah beberapa diskusi, Carl sepakat untuk menyerahkan logam mulia sebagai pembayaran tunai. Ini untuk menghindari jejak transaksi digital. Begitulah kira-kira Carl yang mendapatkan sebuah obat aneh dari seorang pelayan. Dan ini akan mengubah kehidupan Carl ke depannya. Kemudian scene akan berganti setelah beberapa minggu telah terlewat sejak malam di kafe itu. Terlihat pada saat ini kalau Liam tengah duduk di kamarnya di Hotel Capital Planet. Di situ Liam diliputi rasa putus asa. Di dalam pikirannya ia berpikir, apakah aku benar-benar tidak akan mencapai satu hal pun dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada waktu itu Amagi yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi yang sedikit kesal pun mengatakan kalau Liam telah mencapai banyak hal selama beberapa tahun ini. Amagi saat itu mengingatkan kalau Liam membentuk faksi untuk mendukung pangeran ketiga yang telah membuat istana kekaisaran menjadi hiruk pikuk. Selain itu, Liam juga mendapatkan nilai yang sangat tinggi di akademinya. Amagi pada waktu itu meyakinkan kalau itu adalah hal yang sangat mengesankan bagi seorang bangsawan muda seperti Liam. Akan tetapi, ketika mendengarkan perkataan dari Amagi, saat itu Liam memprotes dengan wajahnya yang cemberut. Tapi ini bukan kehidupan pelajar yang kubayangkan selama ini. Liam saat itu mengeluh tentang impiannya yang ingin bermain-main dengan wanita masih jauh dari kenyataan. Ya, ini tentu saja dikarenakan karena seluruh energi dari Liam terkuras hanya untuk membentuk faksi bangsawan demi mendukung salah satu pangeran dan tugas sekolah yang tak kunjung habisnya. Di sini Liam bahkan mengeluh tentang Wallace yang tak berguna dalam membantunya untuk mengatur pertemuan dengan beberapa wanita yang ada di akademi. Ya, ini dikarenakan karena Wallace sendiri juga sibuk dengan konflik suksesi perebutan ahli waris. Dan tentu saja di sini Wallace hanya mampu menenggelamkan diri dalam minuman. Pada waktu itu pun Liam merasa malu dikarenakan karena sebelumnya dia telah menyombongkan diri di hadapan teman-temannya kalau ia akan melakukan kata bermain-main dengan wanita. Akan tetapi pada saat ini belum ada satupun perkataan dari Liam yang terwujud. Di sini terdapat sebuah kekhawatiran yang menyinggahi hati Liam. Saat itu dia berpikir bagaimana jika teman-temannya akan memandangnya sebagai seorang yang gagal karena tak berhasil memenuhi apa yang dikatakannya. Begitulah kira-kira pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Orewasekan Koka no Akutoku volume kelimanya. Di sini tentu saja yang gua bahas adalah volume kelima part pertama yang merupakan lanjutan animenya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.